Halo manhwa lovers, kali ini Mimin mau melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Lahirnya Sang Summoner Terkuat. Buat yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di playlistnya ya. Makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan untuk part selanjutnya Mimin akan update secepatnya. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Zhang Zi menyebut bahwa timnya saat ini membutuhkan seorang support yang kuat. Dragon King mengaku kalau dirinya akan segera menghubungi support itu dan meminta mereka untuk menunggu kabar darinya. Lalu, Arrow merasa kalau saat ini mereka tidak memiliki kegiatan yang bisa dilakukan, jadi menurutnya lebih baik pulang. Zhang Zi mengaku memiliki sebuah ide, jadi dia berniat mengajak mereka untuk pergi ke kuil. Arrow dan Giant God pun segera menyetujui ajakan Zhang Zi, serta meminta yang lain untuk pulang dan beristirahat. Giant God menyebut bahwa para monster di lantai 9 berada di dalam kuil, sehingga mereka akan tetap aman selama mereka tidak melewati pintu masuk kuil. Zhang Zi kemudian segera mengajak mereka berdua untuk melihatnya. Sementara itu, beberapa petualang lain mengaku heran mengapa mereka bertiga nekat masuk ke dalam kuil seperti berniat untuk cari mati. Begitu masuk ke dalam kuil, Giant God memperingatkan mereka tentang adanya Demonic Key. Sebab jika seseorang terpengaruh oleh Demonic Key, semua damage serangan yang berasal dari skill kutukan akan meningkat 10%. Zhang Zi merasa kalau tempat tersebut terlihat suram, padahal belum bertemu monster, namun mereka malah sudah terkena efek debuff. Giant God menyebut bahwa bos monsternya berada di ujung lorong di depan mereka, sebab terdapat banyak lokasi sesembahan di sana. Arrow membenarkan perkataan Giant God barusan, sebab mereka terakhir kali terkena kutukan jahat di sana. Zhang Zi merasa kalau mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan tanpa adanya seorang support. Zhang Zi kemudian memerintahkan Arrow untuk mengajak rekan-rekannya sesama pemanah untuk pergi ke lantai 8 dan menaikkan level mereka melawan Centaur berkuda. Setelah itu, Zhang Zi memutuskan untuk kembali ke dunia nyata sembari menunggu kabar dari Dragon King. Sementara itu di wilayah pinggiran kota Tianfeng, wanita berambut merah bersama rekannya sedang dalam perjalanan menuju markas Biro Keamanan Nasional untuk menginterogasi Zheng Hao. Namun tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai diserang oleh sesuatu. Wanita berambut merah pun segera keluar dari mobil dan berniat mencari sosok yang menyerang mereka. Setelahnya, wanita berambut merah menemukan sesosok pria yang tengah berdiri di atas sebuah gedung. Sosok bertopeng kemudian mengakui bahwa julukan Dragon Lance of White Pitaya Flower bukanlah isapan jempol belaka. Lalu wanita berambut merah tanpa pikir panjang segera menghampiri sosok pria bertopeng dan menanyakan tentang identitasnya. Dia juga mengaku heran dengan gerakan si pria bertopeng yang begitu cepat. Pria bertopeng menyebut bahwa identitasnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah kemenangan bagi Dawn yang akan segera menyinari seluruh negeri. Wanita berambut merah mengaku tak menyangka kalau pria bertopeng berasal dari organisasi Dawn. Kemudian setelah sosok bertopeng menghilang, wanita berambut merah segera memperingatkan rekan-rekannya kalau dirinya sudah terpancing. Namun begitu menoleh ke arah mobil, semuanya sudah terlambat. Sebab mobil yang ditumpangi rekan-rekannya dan Zheng Hao sudah meledak dan hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, Zhang Zi merasa kalau ujian bela diri hanya tinggal beberapa hari lagi. Namun tiba-tiba saja wanita berambut merah memanggilnya hingga membuatnya terkejut. Wanita berambut merah juga meminta Zhang Zi untuk memanggilnya Xiang Xiaoqin dan tak perlu terlalu formal padanya. Xiang Xiaoqin kemudian memberitahu Zhang Zi kalau Zheng Hao telah dibawa kabur oleh seseorang. Zhang Zi pun terkejut dan tak menyangka ada seseorang yang bisa membawa kabur seorang tahanan Biro Keamanan Nasional. Xiang Xiaoqin menanyakan apakah Zhang Zi bersedia membantunya, hitung-hitung sebagai balas budi atas bantuan yang diberikannya kemarin. Zhang Zi mengaku siap membantunya kapanpun. Xiang Xiaoqin lalu menawarkan Zhang Zi untuk bergabung dengan Biro Keamanan Nasional dan menjadi rekannya. Zhang Zi menyebut kalau ujian bela diri akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Lalu, Xiang Xiaoqin langsung menyerahkan sepucuk kertas pada Zhang Zi. Zhang Zi merasa kebingungan dengan isi dari kertas tersebut. Xiang Xiaoqin meminta Zhang Zi untuk pergi ke alamat yang berada di dalam kertas tersebut untuk bertemu seorang senior yang tinggal di sana.
sebab senior tersebut yang akan memberikan Zhang Zi pelatihan khusus. Xiang Xiaoqin berani menjamin kalau Zhang Zi akan masuk ke Akademi Qing jika mengikuti pelatihan tersebut. Singkat cerita, di suatu kediaman mewah, seorang ibu mengetuk pintu rumah tersebut untuk meminta tolong kepada Profesor Pang agar mengajari anaknya. Bahkan si ibu mengaku siap membayar berapapun. Tak lama setelahnya, Zhang Zi muncul dan langsung mengetuk pintu. Zhang Zi mengaku kalau Xiang Xiaoqin merekomendasikannya untuk datang ke tempat Profesor Pang. Kemudian Profesor Pang membuka pintu dan menyebut kalau Zhang Zi adalah bibit berpotensi yang disebutkan oleh Xiang Xiaoqin. Lalu tiba-tiba saja Profesor Pang mulai melancarkan serangannya pada Zhang Zi. Zhang Zi pun segera mencoba untuk menghindari serangan tersebut. Namun pada serangan ketiga, Profesor Pang berhasil mendaratkan tendangannya hingga membuat Zhang Zi terjatuh. Kemudian, Profesor Pang menyebut bahwa putra ibu tadi kurang kompeten, jadi dia menyarankan kepada si ibu untuk menyimpan uangnya. Lalu Profesor Pang mengajak Zhang Zi untuk masuk ke dalam karena telah berhasil menghindari kedua serangannya. Menurutnya itu sudah cukup membuktikan kalau Zhang Zi cukup berbakat. Zhang Zi merasa kalau Profesor Pang terlalu kejam. Begitu masuk ke dalam, Zhang Zi meminta ampun pada Profesor Pang setelah melakukan beberapa latihan. Singkat cerita, ketika di rumahnya, Zhang Zi melakukan meditasi sembari bergumam sendiri. Xiao Feng pun langsung menanyakan mengapa Zhang Zi bergumam seperti itu. Kemudian Zhang Zi mendadak bangkit dari sofanya dan mengaku paham. Hal itu membuat Xiao Feng kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Sembari berjalan ke meja makan, Zhang Zi mengaku kalau akhir-akhir ini dirinya sedang mempelajari teknik yang diajarkan oleh seniornya yang disebut dengan nafas naga. Xiao Feng mempertanyakan apakah teknik itu benar-benar kuat. Zhang Zi menyebut kalau teknik itu sangat kuat, sehingga dirinya harus segera pergi ke domain sihir dan mendapatkan banyak Demon Soul Orb untuk memperkuat kemampuannya. Xiao Feng kemudian mempertanyakan apakah kakaknya tidak terlalu memaksakan diri untuk masuk ke Akademi Bela Diri Qing. Zhang Zi menyebut bahwa Akademi Bela Diri Qing hanyalah langkah awalnya untuk menjadi lebih kuat. Singkat cerita, begitu tiba di lantai 9 domain sihir, Zhang Zi bertanya pada Giant God apakah Dragon King belum datang juga. Giant God mengaku kalau Dragon King belum datang meski domain sihir sudah terbuka selama 1,5 jam. Zhang Zi mengaku penasaran apakah ada perubahan rencana. Kemudian Dragon King datang membawa seorang support yang sebelumnya dia janjikan yang bernama Agus of Chili Wine. Giant God merasa lega sebab mereka sudah lama menunggunya. Dragon King lalu memperkenalkan seorang support yang dapat membantu mereka untuk melewati lantai 9. Chili Wine kemudian menanyakan apakah Zhang Zi adalah guild master yang dibicarakan Dragon King dan menegaskan kalau semua hasil drop hanya akan menjadi miliknya. Zhang Zi mengaku tak mempermasalahkan soal itu asalkan Chili Wine membantu mereka melewati lantai 9. Lalu setelah berhasil ditambahkan ke dalam party, Chili Wine langsung mengajak mereka untuk segera pergi. Arrow mengaku penasaran tentang cara yang akan digunakan Chili Wine dalam membantu mereka yang berjumlah ratusan orang. Chili Wine mengaku kalau dirinya dapat menjamin mereka untuk bertemu bos lantai 9. Jika tak percaya, Chili Wine meminta mereka untuk melihatnya sendiri. Lalu Chili Wine mulai menggunakan skillnya untuk menciptakan sebuah green barrier yang dapat meningkatkan magic orb sebanyak 100% dan mengurangi efek debuff sebanyak 60% dengan durasi tak terbatas. Zhang Zi merasa kalau efek buff yang diberikan oleh Chili Wine benar-benar kuat. Sedangkan Arrow mengaku tak menyangka kalau skill tersebut mampu mengurangi efek debuff sebanyak 60% dengan durasi yang tak terbatas. Chili Wine kemudian meminta mereka untuk segera pergi dan jangan membuang-buang waktu. Akhirnya, rombongan mereka pun mulai bergerak menuju lokasi monster di lantai 9. Zhang Zi mengaku penasaran dan bertanya apakah skill Green Barrier adalah skill rank S. Dragon King menyebut kalau dia pernah mendengar dari ayahnya kalau skill tersebut masih berada di rank A. Zhang Zi mengaku heran dengan skill rank A yang dapat menghasilkan efek sekuat itu dan mempertanyakan apakah Dragon King tidak salah dengar. Dragon King menyebut bahwa tentunya dia tak salah dengar dan meminta Zhang Zi untuk melihat Magic Orb milik Chili Wine, sebab menurutnya itu bukanlah senjata biasa. Natural Blessing Magic adalah senjata sihir grade S yang dapat meningkatkan efek talent penggunanya sebanyak 100%.
Zhang Zi mengaku tak heran kalau Qi Wen bertingkah sombong sebab dia memiliki senjata yang mampu meningkatkan efek talentnya hingga 100%. Menurutnya senjata tersebut dapat meningkatkan efek talent Qi Wen hingga melampaui talent rank S. Qi Wen kemudian menjelaskan bahwa mereka akan segera bertemu monster setelah melewati area tersebut. Mereka akan tetap mendapatkan buff darinya selama berada di dalam Green Barrier. Namun Qi Wen memperingatkan mereka untuk jangan sampai keluar dari Green Barrier, sebab jika ada seseorang yang tewas, itu bukan merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, Moonlight Bunny merasa kalau tempat itu sangat menakutkan. Selain itu, di sana juga banyak petualang yang tewas dan tergeletak di lantai kuil. Kemudian tepat setelah bertemu dengan monster, Qi Wen menyebut bahwa tugasnya hanyalah memberikan buff yang mengurangi efek kutukan, sedangkan mengalahkan para monster adalah urusan mereka. Tepat setelahnya, para monster penjaga kuil mulai menarik senjata mereka setelah melihat manusia. Zhang Zi segera memerintahkan kepada tim 1 untuk menyerang monster berjubah merah di sisi kiri, sedangkan tim 2 diperintahkan untuk menyerang monster berjubah hitam di sisi kanan. Arrow pun segera melepaskan anak panahnya dan berhasil menjatuhkan beberapa monster di hadapannya. Kemudian Zhang Zi memperingatkan rekan-rekannya kalau kutukannya akan segera muncul kembali. Dragon King serta Giant God sempat panik setelah menyadari kutukannya kembali aktif. Namun Qi Wen kembali menciptakan Green Barrier dan menyebut kalau dirinya akan meng-carry mereka agar melewati lantai 9. Jadi seharusnya mereka tak perlu panik dan fokus untuk mengalahkan para monster tersebut. Dragon King serta Arrow pun segera mengangkat senjata mereka. Kemudian Dragon King serta Moon Shadow mulai bergerak untuk menghabisi para monster tersebut, sedangkan Autumn Leaf meminta mereka untuk secepatnya mengakhiri pertarungan tersebut. Di saat Giant God serta yang lainnya berada di barisan depan, Zhang Zi dan Arrow fokus membantu serangan dari belakang dengan panahnya. Sementara itu, Qi Wen mempertanyakan mengapa Moonlight Bunny tidak ikut bertarung bersama rekan-rekannya. Moonlight Bunny mengaku kalau dirinya tidak begitu berguna dalam hal pertempuran. Qi Wen yang kesal menyebut kalau rekan-rekan gadis itu sudah bertempur mati-matian di depan. Qi Wen bahkan menyebut kalau Moonlight Bunny hanya ingin mendapatkan gaji buta. Moonlight Bunny mempertanyakan tentang apa yang salah dengan hal tersebut, padahal menurutnya Qi Wen juga melakukan hal yang serupa dengannya. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi para monster di tempat tersebut, mereka mulai mengumpulkan hasil jarahannya. Qi Wen berpesan untuk jangan lupa mengirimkan hasil jarahan tersebut kepadanya. Selain itu, Qi Wen juga menjelaskan bahwa bos monster Archbishop berada di balik pintu di depannya. Jadi sebelum masuk ke dalam, Qi Wen mengaku ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dan inilah akhir dari part 26 dari manhwa yang berjudul Lahirnya Sang Summoner Terkuat. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.